kalau saja menyakiti seekor kucing bisa menghantarkan seseorang yang ahli ibadah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau yang kita sakiti adalah seseorang yang sama manusianya seperti kita, yang sama Tuhannya, yang sama nabinya, sama kitabnya, pastilah dosanya lebih besar ketimbang seseorang yang menyakiti daripada kucing tersebut. Oleh karena itu, bertaubatlah kita pada setiap kesalahan yang kita lakukan. Kita ditunggu sama Allah. Sampai sekarang kita diberikan umur yang panjang, Allah hanya ingin menunggu taubat kita dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'i at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Ali Zainal Abidin, yang kita jadikan motivasi di dalam kehidupan kita, innallaha ta'ala khobba'a wilayatihi fi khalqi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan para kekasih-kekasihnya. Allah menyembunyikan para wali-walinya di tengah-tengah makhluk ciptaannya di muka bumi ini. Oleh karena itu, jangan pernah hinakan, jangan pernah sepelekan siapapun daripada makhluk ciptaan Allah. Karena bisa jadi makhluk yang kau hinakan itu bisa jadi adalah termasuk salah satu daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita di dalam kehidupan bermasyarakat, berapa banyak orang-orang yang merasa memiliki strata yang tinggi dalam hal kepangkatan dan jabatan, dengan seenaknya menghinakan, meremehkan, mencaci maki orang-orang yang berada di bawahnya. Padahal yang sesuatu perlu kita ingat dan kita tanamkan di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memandang kepada hambanya berdasarkan harta kekayaannya, tidak pernah memandang kepada hambanya berdasarkan pangkat jabatannya maupun harta kekayaannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memandang seseorang dengan pandangan penuh kecintaan, sejauh mana orang itu menjadi makhluk yang takwa dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah remehkan orang-orang, jangan. Bahaya orang-orang yang meremehkan, terlebih yang diremehkan adalah wali min auliyaillah. Apalagi kalau wali min auliya itu termasuk daripada ulama, orang-orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya kalau kita berani menghina, termasuk di dalamnya menghina ulama. Bahaya kalau kita berani menentang kepada ulama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan satu azab, memberikan satu ujian kepada orang-orang yang berani kepada ulama. Bukan azab itu ditampilkan oleh Allah ketika dia sudah meninggal dunia, tapi di alam dunia sudah Allah tampakkan akan balasannya itu. Satu ungkapan indah dari baginda Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan kita agar diri ini terhindar daripada menghina dan mencaci maki ulama. Bahkan Rasul mengatakan tidak perlu jauh mencaci dan menghina ulama, berani jauh saja sama ulama, Rasul katakan ada bahayanya. Apa yang Rasul sampaikan? Rasulullah SAW mengatakan, sayati zamanun ala ummati, kata Nabi. Akan datang satu zaman, kata Nabi Muhammad SAW, yafiruna minal ulama wal fuqaha, yang zaman itu umat-umatku sudah jauh daripada ulama, sudah jauh daripada orang-orang ahli fikih. Mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan perkataan ulama. Mereka tidak lagi meminta fatwa kepada ulama, gurunya YouTube, gurunya Twitter, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan keaslian jawabannya. Dia tidak mau lagi mendengarkan daripada ungkapan-ungkapan orang-orang yang memiliki hikmah, tidak mau. Maka ketika sudah terjadi zaman di mana seseorang sudah tidak mau lagi duduk bersama ulama, fayabtalihumullahu bisalasi baliyatin, maka Allah akan menimpakan kepadanya 3 bencana. Apa bencananya? Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan daripada rizkinya. Hartanya banyak, uangnya di bank digitnya lebih dari 9, mobilnya 4 berjejer,
Rumahnya tingkat, kolam renangnya ada 2, kamar mandinya lebar. Tapi tidak bisa mendekatkan harta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uangnya banyak, tapi nggak ada waktu buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah harta-harta yang dicabut keberkahannya. Dengan ungkapan yang indah dan mudah dicerna buat kita. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya-nya, tanda-tanda seseorang diambil keberkahan daripada rezekinya itu dapat dilihat minimal dari 2 hal. Yang pertama, seseorang yang apabila hartanya sukar bahkan berat bila diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya nggak tergugah melihat ada bangunan masjid pesantren yang dibangun. Susah sekali untuk dikeluarkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, ada permasalahan dari hartanya itu. Karena Allah cabut keberkahannya dengan sebab lantaran dia tidak mau duduk dan mendengarkan perkataan-perkataan ulama. Ini yang pertama. Kata Imam Ghazali, kedua tanda-tanda orang yang dicabut keberkahan hartanya itu apa? Hartanya mudah dipergunakan untuk berbagai macam kemaksiatan dan menyalahi daripada syariat-syariat agama. Ini kebalikan yang tadi. Kalau untuk menyawer, memberikan sesuatu yang tidak pantas, memberikan minuman dan lain sebagainya, sekalipun dia tidak minum, dia bisa dengan mudah mengeluarkan hartanya. Ini bahaya. Mudah-mudahan harta kita yang kita miliki saat ini, baik yang kita simpan seluruhnya adalah harta-harta yang berkah dan bisa dipergunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah tidak mau dengar ulama, maka yang pertama Allah angkat keberkahan daripada rizkinya. Yang kedua, yusallitullaha sultanan zaliman. Kalau orang sudah tidak mau dekat dengan ulama, maka Allah uji di dunia dengan didirikan seorang pemimpin yang tidak cinta kepada rakyatnya, bahkan cenderung zalim kepada dirinya. Yang paling parah yang ketiga, ketika dia sudah tidak mau lagi mendengar ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang itu meninggalkan dunia, wafat tidak membawa iman. Tidaklah orang itu merupakan orang yang sangat merugi di dunia dan akhirat. Di akhir acara pagi ini ada satu renungan yang pantas kita bawa pulang dan kita tanamkan di dalam hati. Di salah satu ulama di Jakarta, Al-Maghfurlah Mu'allim Muhammad Syafi'i Hadzami ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai Tuan Guru, hal apakah yang ditakutkan di dunia ini?" Maka Mu'allim Syafi'i Hadzami mengatakan, "Di dunia ini tidak ada yang aku takutkan. Yang aku takutkan cuma satu, mati dalam keadaan su'ul khatimah." Orang-orang yang menjauhi ulama, hati-hati, ada tanda-tanda indikasi orang itu akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.